Bab 12 The Art of Money, Jalan Membangun Kekayaan, Cara Selebritis dan Orang-orang Terkaya. Ada dua jalan utama untuk mencapai kekayaan dan kebebasan finansial. Jalan pertama adalah melalui peningkatan pendapatan. Jika pendapatanmu sangat besar, pengeluaran kecil tidak akan banyak berpengaruh. Kamu bisa mengabaikan pengeluaran kecil karena pendapatanmu yang luar biasa besar akan menutupi semuanya. Menurut Morgan Housel, kekayaan adalah apa yang tersisa setelah kamu membelanjakannya apa yang kamu dapatkan. Jadi, jika seorang miliarder membelanjakan 1 miliar rupiah dari pendapatannya yang 10 miliar rupiah, dia masih memiliki 9 miliar yang tersisa. Jalan kedua adalah melalui pengendalian pengeluaran. Berapapun penghasilanmu, harus ada sebagian yang ditabung dan diinvestasikan. Seiring waktu, hasil investasimu akan meningkatkan penghasilanmu, sehingga lebih banyak lagi yang bisa ditabung dan diinvestasikan. Bab ini menguraikan berbagai cara orang mendapatkan kekayaan dan mengelolanya agar bertambah banyak. Beberapa cara yang umum kita ketahui adalah cara selebritis dan orang-orang terkaya. Selain itu, ada pula cara orang awam yang telah banyak dipraktikkan dan berhasil. Namun, kebanyakan dari orang awam yang berhasil itu enggan mengungkapkan rahasianya. Dengan memilih salah satu atau menggabungkan kedua jalan ini, meningkatkan pendapatan dan mengendalikan pengeluaran, siapapun bisa mencapai kekayaan dan kebebasan finansial. Nah, pada subbab yang pertama, cara orang-orang terkaya di dunia mendapatkan kekayaannya. Cara paling sulit untuk menjadi kaya adalah memiliki ide brilian, membangun mimpi, dan menjual mimpi tersebut kepada orang lain. Ini adalah jalur yang ditempuh oleh tokoh-tokoh seperti Steve Jobs, Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos, Ingvar Kamprad, Jack Ma, Bernard Arnault, Amancio Ortega, dan lain-lain. Orang ini mendominasi daftar orang terkaya di dunia karena mereka tidak hanya menjual mimpi atau gaya hidup, tetapi mereka menjual cara hidup yang mengubah dunia menjadi lebih baik dan menawarkan sesuatu yang tidak bisa ditolak. Mereka berhasil mengubah dunia dengan produk-produk revolusioner seperti Apple dan Microsoft, serta dengan inovasi yang memudahkan kehidupan sehari-hari seperti belanja online. Keberhasilan mereka bukan hanya soal ide, tetapi juga eksekusi yang cemerlang. Tokoh-tokoh seperti Cornelius Vanderbilt yang menghubungkan seluruh Amerika Serikat dengan jaringan rel kereta api, atau Gutenberg dan Wright bersaudara yang meletakkan pondasi bagi kemajuan teknologi, telah menginspirasi generasi selanjutnya untuk bermimpi besar dan mewujudkannya. Seperempat abad terakhir, ribuan anak muda berlomba membangun perusahaan digital mereka sendiri. Mimpi membangun perusahaan Fortune 500 dari garasi rumah telah menjadi simbol romantis kapitalisme. Meskipun banyak yang mungkin gagal, keberanian mereka untuk memulai telah menghancurkan mitos-mitos lama tentang keagungan yang dibangun dari hal-hal besar dan megah. Sekarang, sebuah perusahaan dianggap besar bukan dari jumlah karyawan atau struktur organisasinya, tetapi dari dampaknya terhadap industri dan kemampuannya untuk menstimulasi perubahan. Dalam dunia yang semakin cepat, jalan menuju kemakmuran juga semakin singkat. Anak-anak muda yang berhasil menciptakan suatu seringkali mendaftarkan perusahaan mereka di bursa saham, dan dalam semalam mereka bisa menjadi miliarder. Kekayaan mereka adalah valuasi, yaitu persepsi pasar terhadap nilai saham yang mereka miliki. Valuasi menjadi kunci dan perusahaan-perusahaan rintisan saling bergabung dan berlomba mengakuisisi untuk meningkatkan valuasi mereka menjadi unicorn, dekakorn, dan kemudian raksasa digital yang terus mencari cara untuk tumbuh lebih besar. Nah, kesimpulannya, jalan menuju kekayaan melalui inovasi dan eksekusi ide yang brilian adalah jalan yang sulit, tetapi sangat mungkin. Ini membutuhkan keberanian, ketekunan, dan kemampuan untuk mengubah mimpi menjadi kenyataan yang dapat mengubah dunia. Nah, pada subbab yang kedua, cara orang-orang terkaya di Indonesia membangun kekayaannya. Dalam beberapa dekade terakhir,
Daftar orang terkaya di dunia telah didominasi oleh para wizard di bidang digital. Namun, di Indonesia, daftar tersebut masih didominasi oleh taipan di sektor perbankan dan industri barang konsumsi. Nama-nama dari sektor pertambangan yang dominan 15 tahun lalu kini hampir tidak terlihat. Meskipun beberapa konglomerasi masih memiliki bisnis di sektor energi, ini bukanlah bisnis utama mereka. Sejak tahun 1970-an hingga sekarang, telah terjadi beberapa pergeseran dalam jajaran orang terkaya di Indonesia, yang mencerminkan perubahan sektoral yang menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 1970-an dan 1980-an, orang-orang terkaya umumnya adalah mereka yang mendapatkan lisensi dan hak khusus, seperti hak untuk mengelola hutan, menggali bahan tambang, atau menjual produk otomotif. Pengusaha di sektor tekstil, garmen, dan alas kaki juga tumbuh besar karena mendapat beberapa insentif dari pemerintah untuk menyerap tenaga kerja dan mendatangkan devisa. Namun, tidak semua konglomerat pada periode tersebut mendapatkan hak istimewa. Beberapa tumbuh besar dengan bertarung di pasar bebas, seperti pengusaha industri rokok dan consumer goods. 20 tahun kemudian, mereka semakin kuat dan menggurita. Lalu pada periode 2000 hingga 2010, batu bara dan minyak sawit menjadi komoditas primadona. Bisnis retail, barang konsumsi, media, properti, dan sektor perbankan juga tumbuh pesat. Para pengusaha di sektor tersebut masuk dalam daftar orang terkaya. Sementara, liberalisasi perdagangan menyebabkan banyak perusahaan tekstil dan garmen besar gulung tikar. Lalu pada periode 2010 hingga 2020, era disrupsi dan market shifting mulai menggerogoti beberapa sektor bisnis konvensional. Media sosial mendisrupsi industri media yang menggantungkan hidup dari pendapatan iklan, dan beberapa perusahaan rintisan menciptakan ekosistem digital yang mengancam model bisnis konvensional. Dekade 2020 hingga 2030 diprediksi sebagai dekade di mana ekonomi digital akan berperan sangat besar. Perusahaan rintisan seperti Gojek, Bukalapak, Traveloka, dan Tokopedia memulai gelombang ini, dan ekosistem digital nasional akan semakin membesar dengan transaksi online menjadi bagian tak terpisahkan dari aktivitas sehari-hari masyarakat. Melihat beberapa tahun ke depan, daftar orang terkaya di Indonesia kemungkinan akan didominasi oleh nama-nama dari industri digital. Beberapa nama yang potensial termasuk Jerry Nick atau dari Bank Jago, Patrick Walujo dari Northstar, Nadiem Makarim dari Gotoh, dan Otto Toto Sugiri dari DCI. Pada akhir 2021, kekayaan Jerry mencapai 3,2 miliar US dollar. Menempatkannya di peringkat 12 orang terkaya di Indonesia versi Forbes. Sementara itu, kekayaan Otto Toto Sugiri mencapai 2,5 miliar US dollar, menempatkannya di peringkat 19. Nah, kesimpulannya, perubahan sektoral dan ekonomi digital telah mengubah peta kekayaan di Indonesia. Jika tren ini berlanjut, masa depan akan melihat dominasi nama-nama baru dari sektor digital dalam daftar orang-orang terkaya di Indonesia. Lalu pada subbab yang ketiga, membangun kekayaan cara selebritis. Membangun kekayaan seperti orang-orang terkaya di dunia adalah perjalanan panjang yang tampak tidak berujung. Beberapa orang memimpikannya, tetapi sebagian besar lainnya mengabaikannya karena merasa tidak memiliki kesempatan. Sebagian besar orang bermimpi membangun kekayaan seperti selebritis, baik itu penyanyi, bintang film, seleb, media sosial, maupun atlet. Menjadi selebritis di media sosial tampak mudah bagi banyak orang, meskipun kenyataannya sangat sulit. Namun, reward-nya menjanjikan. Popularitas membuat para selebritis ini dibayar ketika melakukan apapun. Kisah Cinderella yaitu melejitnya seseorang dari posisi terpuruk menuju puncak, selalu menjadi daya tarik utama. Dunia hiburan dan olahraga juga telah memberikan contoh bagaimana orang-orang dari kalangan miskin tiba-tiba menjadi kaya raya dan terkenal.
Acara entertainment seperti American Idol dan X Factor didesain untuk mengakomodasi mimpi-mimpi Cinderella tersebut dan untuk mengeruk uang dari orang-orang yang menyaksikan bagaimana Pangeran tampan memberikan sepatu Cinderella yang ketinggalan di sebuah pesta. Setiap era di Hollywood memunculkan nama-nama mega bintang dengan pendapatan terbesar. Rekor demi rekor, bayaran untuk lagu atau film terus-menerus dipecahkan. Dengan bintang-bintang baru bermunculan dan angka-angka pendapatan mereka semakin tinggi. Nah, superstar ini adalah mereka yang mengolah bakat dengan kerja keras untuk mendapatkan sejumlah besar uang. Mereka lahir dengan banyak bakat dan wajah rupawan, tetapi tetap dibutuhkan kerja keras untuk berlatih dan mencari koneksi yang tepat agar bakat dan hasil kerja keras mereka dapat dimonetisasi. Di balik gemerlap dunia hiburan ada orang-orang seperti Walt Disney dan Simon Cowell yang mencetak superstar dan mendapatkan banyak uang karena memiliki insting tentang yang bakal disukai banyak orang. Selain artis Hollywood, atlet adalah jenis orang yang memanfaatkan karunia yang diberi untuk memperoleh sejumlah besar uang. Sama dengan orang-orang di Hollywood, seorang atlet profesional harus menghabiskan ribuan jam sesi latihan yang berat sebelum mereka diizinkan masuk tim inti. Nah, ribuan orang menginginkan posisi mereka, dan begitu lengah, posisi mereka akan digantikan orang lain. Contoh atlet super kaya antara lain Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, dari dunia sepak bola, serta Michael Jordan dan Magic Johnson dari bola basket. Nah, mereka ini datang dari lingkungan biasa-biasa saja dan menjadi superstar serta kaya raya. Pada tahun 2022, Michael Jordan memiliki kekayaan sebesar 2,2 miliar US dollar. Sementara Vince McMahon memiliki 1,6 miliar dolar US dollar. Lionel Messi memiliki kekayaan 600 juta US dollar. Sementara Cristiano Ronaldo dan David Beckham masing-masing memiliki 500 juta dan 450 juta US dollar. Pengolahan finansial yang baik, strategi menabung, dan investasi yang jitu membantu para atlet tetap kaya setelah mereka tidak lagi aktif. Sejumlah nama mendapatkan bayaran besar dari iklan karena nama-nama mereka yang laku di dunia iklan pasti memiliki karakter baik yang layak menjadi panutan masyarakat. Untuk menjaga nama agar tetap harum, tentu butuh disiplin dan pengendalian diri juga. Namun, tidak semua cerita berakhir manis. Selalu ada orang seperti Mike Tyson yang dari nol menjadi pahlawan dan kemudian jatuh lagi. Banyak atlet yang bermasalah dengan obat-obat terlarang, alkohol, judi, hingga menjadi korban penipuan investasi. Ronaldinho dan Diego Maradona adalah contoh pahit bagaimana kehidupan mereka tidak stabil setelah pensiun. Pesepak bola George Best dalam puncak karirnya bergelimang uang dan ketenaran, tetapi mengakhiri hidupnya dalam kemiskinan. Dia berpesan, jangan mati dalam keadaan seperti saya. Pesan itu mengingatkan kita pada kata-kata Bill Gates. Jika kamu lahir miskin, itu bukan kesalahanmu. Jika kamu mati miskin, itu adalah kesalahanmu. Nah, pada subbab yang keempat, media sosial mendorong desentralisasi. Media sosial telah mendesentralisasi dan mempersonalisasi dunia hiburan. Publik kini dapat memilih tayangan hiburan yang sesuai dengan selera mereka berkat sistem algoritma yang semakin mengerucutkan preferensi individu. Hal ini membuat segmentasi pasar lebih mudah dibaca dan dipilah-pilah. Saat ini setiap orang memiliki kesempatan untuk menjadi selebritis. Mereka bisa mempromosikan diri sendiri dan memiliki stasiun televisi pribadi melalui kanal media sosial. Tokoh seperti Raffi Ahmad dan Deddy Corbuzier mampu menjangkau lebih banyak audiens melalui kanal pribadi mereka dibandingkan saat tampil di televisi. Nah, dengan kebebasan memonetisasi popularitasnya melalui saluran yang mereka kendalikan sendiri. Desentralisasi ini juga terjadi di dunia kuliner. Nilai bisnis kuliner telah melampaui bisnis fashion. Dalam beberapa dekade terakhir, potensi besar ini terlihat dari tokoh seperti Bernard Arnault dan Amancio Ortega dari dunia fashion.
yang memiliki kekayaan yang luar biasa besar dari merek-merek premium dan retail fashion. Dunia kuliner mirip dengan fashion, memungkinkan personal branding diterapkan pada skala masif. Gordon Ramsay dan Jamie Oliver adalah contoh sukses di dunia kuliner yang membangun jaringan restoran di berbagai kota besar di dunia. Mereka menggunakan media sosial untuk meningkatkan personal branding dan menambah income dari tayangan iklan. Di era sebelum Ramsay dan Oliver, chef seperti Ferran Adria mengandalkan liputan media dan penghargaan Michelin Star untuk mendapatkan kemasyhuran dan kekayaan. Namun, kini para chef dapat membangun popularitas mereka sendiri melalui media sosial tanpa perlu bergantung pada Michelin Star atau liputan media mainstream. Salt Bae dengan restoran steak mewah di Turki berhasil menarik perhatian global melalui gaya eksentrik saat membubuhkan garam pada steak. Popularitasnya meningkat berkat konten yang dibuat oleh para pengunjung restorannya, menjadikannya namanya semakin dikenal. Nah, lalu pada tahun 2021, kekayaan Salt Bae ditaksir mencapai lebih dari 50 juta US dollar. Kisah-kisah seperti ini menginspirasi jutaan orang, serupa dengan kisah Cinderella. Anak-anak muda yang menekuni hobi mereka di bidang teknologi seperti Steve Jobs dan Mark Zuckerberg dapat mencapai kekayaan besar dalam waktu singkat. Ferran Adria dan Salt Bae membangun kekayaan mereka dari jalur pendapatan dengan berkreasi dan menghasilkan uang yang cukup besar, meskipun tidak sebesar Elon Musk. Angka kekayaan mereka tetap signifikan, memungkinkan mereka pensiun dan menikmati hidup tanpa khawatir kehabisan uang. Nah, orang-orang kreatif yang nomor satu di bidangnya selalu mendapatkan reward yang besar, baik di dunia hiburan, teknologi, maupun kuliner.